الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-16 dari bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 2 Mei 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Masjid Syekh Jamilur Rahman, daerah istimewa Yogyakarta, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema Al-Qawaidu fil Bid'ah, kaidah-kaidah di dalam bid'ah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Mengapa kita mengangkat tema ini pada kesempatan kali ini? Maka jawabannya adalah tema tentang at-tahdhir minal bid'ah wal muhdatsat, memperingatkan keras tentang perbuatan bid'ah dan hal-hal yang mengada-ngada di dalam agama, merupakan salah satu wasiat terakhir dalam 100 hari sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat. Dan wasiat adalah perkara penting yang dipesan oleh orang yang mau meninggal agar diperhatikan dengan penuh perhatian. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisnya hasanun sahih, dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Al-Arbad ibn Sariyah radhiyallahu an, beliau bercerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salatas subh thumma aqbala alaina. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh,
Kemudian beliau menghadap kepada kami. Fawa'adhana mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyun. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menggetarkan hati, membuat hati takut dan meneteskan air mata. Lalu kami bertanya, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ia adalah nasihat orang yang ingin berpisah, maka berikanlah wasiat. Kalau yang pertama tadi nasihat, kemudian selanjutnya minta wasiat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, was-sam'i wat-ta'ah. Wa in amara alaikum abdun habashi, agar kuwasiatkan juga kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian seorang budak dari negeri Habasyah berkulit hitam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Karena sesungguhnya siapa saja yang hidup dari kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh kepada sunnah para khalifah yang baik dan diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawadid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. An-nawadid adalah gigi geraham yang paling terakhir, yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jazakallahu khair. Dan jauhilah oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita mengapa kita mengangkat tema ini pada malam ini. Yang pertama, bahwa perbuatan bid'ah adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama dan diminta oleh agama untuk menjauhinya. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan bid'ah seluruhnya adalah kesesatan. Yang ketiga, ini adalah hadis dari hadis-hadis wasiat terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam di 100 hari terakhir hidup beliau di dunia ini. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah seharusnya di sini banyak para ustadz, para pendakwah, jangan sampai kendor dakwah sunnah untuk memerikatkan umat agar menjauhi perbuatan bid'ah dan menjelaskan kepada umat hal-hal yang buruk dari perbuatan bid'ah dan menjelaskan kepada umat perkara-perkara yang rinci dari perbuatan bid'ah yang akan kita pelajari sekarang. Karena dilihat dari tema-tema yang tersebar, yang disampaikan dengan metode dakwah di zaman sekarang, sudah sangat-sangat sedikit untuk membahas perkara al-hathu ala tamassuk bisunnah wal hadhar minal bid'ah, yaitu perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan peringatan keras dari perbuatan bid'ah. Sangat sedikit sekali tema-tema yang mengangkat seperti itu. Oleh karena itu kita membahas pada kesempatan kali ini perkara tersebut. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum.
Sebelumnya juga saya ingin sampaikan bahwasanya ada kitab yang menarik, ini juga untuk saling ta'awun antara para ustadz, para pendakwah. Kitab yang menarik dan bermanfaat tentang kaidah-kaidah dalam bid'ah. Silahkan dibaca oleh para ustadz, para penuntut ilmu, yaitu kitab Usulul Fiqh atau min Usulil Fiqhi ala Manhaji Ahlil Hadis yang ditulis oleh Syekh Zakaria bin Ghulam Qadir Al-Bakistani. Nah, ada sebagian, kadang-kadang ada orang, saya tidak menuduh ustadz atau siapa, ada orang yang kadang-kadang tidak ingin diketahui, Ustadz dari mana itu materinya, tolong beritahu, kayak cari aja sendiri. Ini bukan urusan dagang, ya. Ini urusan agama. Ini kalau seandainya ada ustadz yang tahu, maka dia akan sebarkan kepada yang lain. Ada sebagian yang ingin ilmunya tidak diketahui orang banyak, terlihat dalam ilmunya. Maka ini adalah perkaranya kepada perkara hati. Kama qila sabiqan ma khala jasadun min hasad lakinnal laima yubdih wal karima yukhfih. Tidak ada satu tubuh manusia pun yang terlepas dari hasad. Ma khala jasadun min hasad. Tidak ada satu tubuh manusia pun yang terlepas dari iri. Tetapi orang yang buruk perangainya, dia akan memperlihatkannya melalui falatati lisani, celotehan-celotehan lisannya atau perbuatannya atau sikapnya. Adapun orang yang mulia akhlaknya, maka dia akan sembunyikan di dalam qalbunya. Maka nasihat ini mudah-mudahan bermanfaat, dan bagaimanapun yang menunjukkan kepada kebaikan akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kaidah yang pertama yang ingin kita bahas di dalam kaidah-kaidah bid'ah adalah para ulama mengatakan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Al-aslu fil ibadat at-tauqif. Yang artinya asal muasal di dalam beribadah adalah at-tauqif. Tauqif artinya al-hadar. Al-hadar artinya al-mana', terlarang. Asal muasal dalam ibadah terlarang. Maka tidak diperbolehkan untuk mengerjakan aktivitas ibadah kecuali ala bina'in asliyin min nassin sarihin min asy-syara', yaitu di atas bangunan yang tegas dari jelas dari syariat. Tegas jelas dari syariat. Ya'muru biha atau ya'dzanu fiha, baik itu diizinkan oleh syariat ataupun diperintahkan oleh syariat. La yajuzu li ahadin an ya'budallaha ta'ala bi'ibadah lam yashra'ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan seseorang siapapun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang belum disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu al-ibadah haqqun khalisun lillah. Ibadah adalah hak murni milik Allah Subhanahu wa taala. La yu'badu Allahu illa bima syara'a ala alsinati rusulih. Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang datang dari lisan Rasulnya. Yang kedua, ishtiratud dalil wal kaifiyah. Ini penting. Mensyaratkan dalil dan tata cara. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak dibebani untuk beribadah illa ba'da thubuti tashri'iha min Allah Subhanahu wa taala atau Rasulih sallallahu alaihi wasallam ma'a bayani kaifiyatihi as-sahihah.
bahwa seorang hamba Allah tidak dibebani untuk beribadah kepada Allah kecuali setelah tetap pensyariatannya dari Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertai dengan penjelasan tata cara ibadah tersebut dengan benar. Ini penting, kaidah ini penting. Atau poin ini penting. Kemudian poin yang ketiga yang berkaitan dengan kaidah tadi, al-aslu fil ibadat at-tauqif, al-man'u min al-qiyas wal ibtida' fil ibadah. Terlarangnya qiyas dan perkara-perkara yang mengada-ngada di dalam ibadah. Kita katakan tadi al-aslu fil ibadat tauqifiyah, ay yatawaqqafu fiha al-muslim 'inda al-hududin nass al-mubashir min asy-syari' wa la yaqisu 'alaiha. Maksudnya adalah seorang muslim dia diam di batasan-batasan dalil syariat yang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada qiyas dari ibadah tersebut. Tidak ada qiyas dari ibadah tersebut. Maka man ahdatsa ibadah lam tunqal 'anis syari' fa huwa mubtadi'. Siapa yang mengada-ngada dalam ibadah yang tidak didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sang pensyariat syariat, maka dia adalah seorang yang melakukan perbuatan bid'ah, ahli bid'ah. Kemudian ini juga penting, nanti akan saya bahas, tetapi ini masuk poin daripada kaidah al-aslu fil ibadah tauqif. Al-faisal bainal 'adah wal ibadah. Ada perbedaan, garis perbedaan antara kebiasaan dengan ibadah. Kalau seandainya ada semacam tarik ulur, ini kan kebiasaan, bukan masuk ibadah, berarti tidak ada bid'ah di dalamnya. Tetapi yang satu menganggap ini kan ibadah dan belum ada contohnya, dalil tegasnya sahih belum ada, berarti masuk bid'ah. Maka perhatikan baik-baik. Al-aslu fihi anna 'adah mubahah hatta yakumad dalilu sahih ala annahu ibadah. Perhatikan, ini jawabannya. Kalau ada orang mengatakan ini perbuatan kan kebiasaan. Kemudian kalau kebiasaan kan kita tidak perlu menganggap bahwasanya ini bid'ah karena ini sudah kebiasaan di tengah kaum muslimin. Maka jawaban atas perkara ini adalah yaitu bahwa jika itu merupakan kebiasaan, maka tidak dianggap dia sebagai ibadah sampai ada dalil sahih yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Sampai ada dalil sahih yang menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah. Taib. Apa dalil kaidah ini? Kaidahnya apa tadi berbunyi? Al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal hukum dalam ibadah tauqif, yaitu seorang muslim berdiri, diam, tidak mengerjakan apapun sampai ada dalil yang tegas, jelas bahwa itu adalah ibadah yang disyariatkan. Dalilnya adalah surah Asy-Syura ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah." Mereka mensyariatkan hal yang berkaitan dengan agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik para ikhwah. Tidak diperbolehkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah apapun yang tidak disyariatkan. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang baru, fahuwa mubtadi'. Maka dia adalah pelaku bid'ah. Dan huwal mutalab bi ityanid dalil. Dia yang diperintahkan untuk mendatangkan dalil bahwa ini boleh dikerjakan. Ini boleh dikerjakan. Dan ini adalah penelitian yang mendalam atas dalil-dalil syariat. Saya ulangi, ini adalah
penelitian yang mendalam atas dalil-dalil syariat, bahwa kaidah al-aslu fil ibadat at-tauqif, salah satu dalilnya surat Asy-Syura ayat 21, dan juga dalilnya adalah penelitian yang mendalam atas dalil-dalil syariat. Dan ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, juz 29 halaman 16. Beliau mengatakan begini, perhatikan. Fa bistiqra'i usulis syariah na'lamu anna al-ibadat allati awjabaha Allah aw ahabbaha la yathbutul amru biha illa bisyara'. Maka dengan memperhatikan, meneliti pokok-pokok syariat secara mendalam, istiqra' namanya, maka kita akhirnya mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah atau yang dicintai oleh Allah tidak tetap perintah untuk mengerjakannya kecuali dengan perintah syariat. Ya, itu poin penting. Tidak tetap ibadah ini kecuali dengan perintah syariat. Wa ammal 'adat fahiya ma'tadahu an-nasu fi dunyahum mimma yahtajuna ilaih wal aslu fihi 'adamul hadar fala yahdhuru minhu illa ma hadarahu Allah wa rasuluh. Adapun adat kebiasaan, maka dia adalah yang biasa dilakukan oleh manusia di dalam perkara dunianya yang mereka berhajat kepadanya. Maka asal hukum kebiasaan di dalamnya tidak terlarang. Tidak terlarang asal hukum kebiasaan sampai dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti misalkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicontohkan oleh Syekhul Islam juga di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, binaan ala dzalik, oleh karena itulah, fa innal asla fil 'adat wal muamalat ad-dunyawiyah huwa al-ibahah wal 'afw. Oleh karena itu di dalam perkara-perkara kebiasaan, kemudian muamalah duniawi, maka itu dibolehkan, tidak mengapa. Fa ma yaf'aluhu an-nas fi min a'raf fi munasabatihim ka sun'i at-ta'am li dhuhuri asnan at-tifl aw adh-dhabh bi munasabati nuzuli baitin jadid lin an-nazalah aw 'adat az-zawat al-mutawarithah kulluha umurun mubahah maqbulah lit-ta'ayush bainan nas. Seperti contoh misalkan membuat makanan karena ada tumbuh gigi dari anak baru pertama, tumbuh gigi dari anak tersebut, kemudian ibunya buat buat makanan. Apakah itu bid'ah? Maka jawabannya tidak, karena itu adalah kebiasaan manusia. Kemudian juga seperti menyembelih hewan untuk membuat makanan karena syukuran rumah baru. Maka ini tidak mengapa, karena ini kebiasaan. Atau juga beberapa kebiasaan pernikahan yang turun-temurun kita warisi di sebuah negara atau di negara kita ini yang tidak menyalahi syariat, maka ini tidak mengapa. Bisyar, dengan syarat, ini syarat ini penting, alla tuf'al biniyatit taqarrub ila Allah. Tidak boleh dikerjakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla turafiqha i'tiqadat batilah. Dengan syarat juga tidak digandengkan dengan keyakinan-keyakinan yang batil, seperti mengusir jin, atau tidak ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh syariat di dalam adat kebiasaan tersebut. Jadi ada 3. Yang pertama, tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang batil. Yang ketiga, tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalil yang pertama tentang kaidah al-aslu fil ibadat at-tauqif. Dalil yang kedua,
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru di dalam perkara kita ini yang bukan darinya di dalamnya, maka ia adalah perkara yang tertolak. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memperbuat yang baru di dalam ibadah kecuali dengan dalil. Maka tidak diperbolehkan beribadah kecuali dengan dalil. Adapun perkara-perkara yang merupakan kebiasaan, maka tidak boleh dilarang kecuali ada dalilnya. Ya, kecuali ada dalilnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilat Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Annal haditsa warada fil ibadat." Hadis yang disebutkan tadi itu berkaitan dengan ibadah. Wahiyya allati yaqsidul insanu biha ta'abbud wa taqarruba ila Allah Ta'ala, yaitu sesuatu yang dimaksudkan oleh manusia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadullu ala anna al-asl fil ibadat al-hadar wal mana' hatta yaquma dalilun al-masyru'iyyah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa asal hukum dalam ibadah terlarang, tidak dikerjakan sampai tegak dalil yang mensyariatkannya, Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga tentang kaidah ini, yaitu hadis dari Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu syababah." Kami mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih muda, mutaqaribun, umur kami hampir sama. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kita tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 20 malam. Fa dhanna anna istaqna ahlana. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengira kita rindu kepada keluarga kita, istri, anak-anak. Wa sa'alna amman tarakna fi ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahiman. Faqala irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum thumma liya'ummakum akbarukum. Artinya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, pulang kalian kepada keluarga kalian, ajari mereka dan perintahkan mereka sebagaimana kalian sudah belajar di sini. Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dan jika datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, kemudian yang paling besar di antara kalian menjadi imam. Sisi pendalilan hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah bahwa al-aslu fil ibadat al-tauqif, asal hukum dalam ibadah adalah berdiam, terlarang, tidak dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan kepada pensyariatannya. Yaitu hadis Rasul, "Sallu kama ra'aituni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Dikatakan dalam kitab tersebut Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, warada fi shalah ila annahu yadullu ala anna al-ibadat tauqifiyah. Hadis ini meskipun tentang salat, tetapi dia adalah kaidah umum bahwa asal hukum ibadah tauqifiyah. Yang artinya ya tawaqqaful insanu fi hatta ya'tiyal bayan wal kaifiyah minasy-syari'i mubasyaratan. Bahwa seseorang manusia tidak bisa berbuat, dia diam di situ sampai datang penjelasan dan tata cara dari Allah yang mensyariatkan secara langsung. Wala yuqasu 'alaiha, dan tidak boleh dikiaskan atasnya. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah Ta'ala wa Rasul. Maka tidak disyariatkan dari ibadah-ibadah tersebut kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya ada ibadah disyariatkan asalnya, tetapi kaifiyahnya tidak ada, tidak boleh dikerjakan. Contoh misalkan takhsisuha bihay'ah istima'iyah dauriyah, pengkhususan ibadah dengan bersama-sama
kemudian diulangi per pekan, kemudian diulangi per tahun misalkan, pengkhususan ini jika belum ada pensyariatannya, kaifiyahnya, maka tidak bisa dikerjakan. Paham ya para ikhwah? Jadi kaifiyahnya pun harus ada dalil syariat. Yahtaj ila dalilin tauqifiyyin khas. Memerlukan dalil yang khusus atas pensyariatan dan kaifiyat tersebut. Tidak boleh dikerjakan kalau seandainya hanya berdasar kepada dalil umum. Contoh misalkan doa untuk mayat. Oke, doa untuk mayat ada dalilnya secara umum. Bahkan dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Karena sebagian ada orang mengatakan ini doa berdasarkan ayat Al-Quran, tetapi dia umum. Kaifiyat yang dilakukan per tahun, kumpul, kemudian terjadi kaifiyat, maka ini memerlukan dalil secara khusus. Ini adalah pembicaraan berkaitan dengan kaidah tadi. Al-aslu fil ibadat tauqifiyah. Asal hukum ibadah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Contoh yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menjaharkan niat di dalam sholat. Maka kita katakan dia adalah bid'ah. Kenapa? Li'anna al-asla fil ibadat at-tauqif. Karena asal hukum dalam ibadah adalah tauqif. Wa laisa dzalika min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa niyyatu mahalluha al-qalb fa hiya 'amalun qalbi la 'amalul lisan. Yang artinya tidak ada dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk salat dengan lisan. Karena niat adalah amalan qalbu. Contoh yang lain lagi, tidak disyariatkan menuju Gunung Arafah untuk menaikinya dan salat di atasnya atau salat di dalamnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Al-aslu fil ibadat at-tauqif hatta yaquma dalilun ala masyru'iyyatiha. Asal hukum ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Contoh yang lain lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh dari para salafus saleh. Ini menarik tentang kaidah ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Salim bin Abdullah bin Umar bercerita, qabbala Umar haddatsahu abuhu. Bapaknya Abdullah bin Umar menceritakan kepada Salim. Berarti ini cucu dari Umar bin Khattab. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qabbala al-hajara, thumma qala. Ketika Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, kemudian beliau berkata, "Ama wallah laqad alimtu annaka hajar, walaula anni ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltu." Aku sangat mengetahui engkau adalah batu. Kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak aku lihat menciummu, aku tidak akan menciummu. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain bahwa ini riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita mencontoh kepada yang lain dari para salafus saleh, ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad karena melihat Rasulullah SAW secara rinci mencium Hajar Aswad. Kalau tidak mencium, maka beliau tidak akan cium. Baik. Contoh yang lain, hadis riwayat Bukhari, bahwa cerita masih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ama wallah inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa, walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istalamaka mastalamtuka." Wahai batu, aku sangat mengetahui engkau adalah batu yang tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusapmu, aku tidak akan usap. Fastalamahu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengusapnya. Kemudian beliau berkata, "Fama lana walir ramali innama kunna ra'ayna bihil musyrikin wa qad ahlakahumullah." Lalu kenapa kita harus lari-lari ramal? Dari mulai Hajar
rukun Hajar Aswad sampai kepada rukun Yamani. Kenapa? Dulu kan kita melakukan itu karena agar terlihat oleh orang-orang musyrik kita kuat. Sekarang tidak ada orang musyrik. Apa jawab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Syai'un sana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fala nuhibbu an natrukahu. Itu adalah perkara yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak ingin untuk meninggalkannya. Meskipun sekarang sudah tidak ada lagi orang-orang musyrik. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya para salaf saleh pun memakai kaidah ini dalam praktek kehidupan beribadah mereka sehari-hari. Al-aslu fil ibadat at-tauqif. Contoh yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu dari Ya'la bin Abi Umayyah bin Umayyah. Tuftu ma'a Umar bin Khattab. Aku tawaf bersama Umar bin Khattab. Falamma kuntu 'inda ar-rukni alladhi yalil bab mimma yalil hajar akhadtu bi yadihi liyastalimahu. Ketika aku berada di pojokan Ka'bah yang di sebelah pintu setelah Hajar Aswad, yaitu misalkan ini Hajar Aswad, ini rukun Yamani, di sini, di sini. Beliau bercerita tentang rukun itu. Ya, beliau bercerita tentang rukun itu. Akhadtu biyadihi liyastalim. Aku ambil tangan Umar agar mengusapnya. Faqala ama tufta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab mengatakan, bukankah engkau pernah tawaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qultu bala. Iya, aku pernah tawaf bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahal ra'aitahu yastalimuhu? Pernah enggak engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusapnya di rukun yang ini? Ya, di rukun ini Syam dan Irak. Ini rukun Syam, ini rukun Irak. Qala fahal ra'aitahu yastalimu? Qultu la. Enggak, aku enggak pernah melihat Rasulullah SAW untuk mengusapnya. Fanfudh anka fa inna laka fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah. Maka cukup bagimu. Sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi Sahih Muslim. Beliau mengatakan, laqad alimtu annaka hajarun lawala anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbilu kama qabbaltu. Sungguh aku telah melihat perkataan Umar bin Khattab, sungguh aku telah mengetahui bahwa engkau adalah batu. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Kata Imam Nawawi, fa arada bihi bayan al-hathi 'ala al-iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taqbilihi wa nabbaha ala annahu laula al-iqtida' bihi lama fa'al. Beliau menginginkan penjelasan tentang perintah untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mencium Hajar Aswad, dan beliau memperingatkan bahwa kalau seandainya bukan karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak akan mengerjakannya. Wa inna maqala wa innaka la tadur wa la tanfa'. Dan ketika Umar bin Khattab mengatakan, aku sangat mengetahui batu ini tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mendarat. Kata Imam Nawawi, li alla yaghtar ba'du qaribi al-ahd bil Islam alladhina kanu allafu ibadat al-ahjar wa ta'dhimaha raja'a naf'aha wa khafa ad-darar bitaqsiri fi ta'dhimiha wa kana al-ahdu qariban. Intinya agar orang yang baru masuk Islam tidak menganggap, oh sama aja toh, nyium batu juga. Padahal kami masuk Islam menyembah Allah, kok sama aja nyium batu juga. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Karena mereka kebiasaan mengusap-usap batu, mencium-cium batu. Nah, baik. Sedikit lagi. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fakhafa Umar anhu an yara ba'dhum yuqabbilu wa ya'tani fayashtabiha alayhi fabayyana annahu la yadur wa la yanfa' bi dhati wa in kana imtithalu ma syara fihi yanfa'u bil jazaa' wath thawab. Artinya apa? Umar bin Khattab ingin menjelaskan bahwa ini batu tidak memberikan manfaat mudarat. Meskipun sebenarnya ketika kita mengerjakan mencium batu atas mencontoh Rasulullah SAW, kita mendapatkan pahalanya. Tapi beliau ingin menegaskan bahwa di situ harus ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau tidak ada contoh, maka kita tidak akan menciumnya. Contohnya harus benar-benar jelas. Kaifiyatnya harus benar-benar jelas. Nah, adzan dulu. Habis adzan, bubar. Oh. Karena ini baru sepertiga dari kajian, belum selesai. Kaedahnya masih banyak. Baik, silakan.
Tadi sudah kita pelajari kaidah pertama, al-aslu fil ibadat at-tauqif. Kemudian saya sebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasul, penjelasan para ulama, dan juga praktek-praktek para salafus saleh. Saya ingin menambahkan praktek-praktek para salafus saleh yang lain agar lebih mantap lagi, bahwa al-aslu fil ibadat at-tauqif. Contoh misalkan, sebuah riwayat disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Mujahid, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ceritanya Abdullah bin Abbas. Annahu tawafa ma'a Muawiyah bil bait. Suatu ketika beliau tawaf bersama Muawiyah di Baitullah.
faja'ala Muawiyah yastalimul al-arkana kullaha. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anha, beliau mengusap seluruh rukun. Mengusap seluruh rukun. Padahal yang disyariatkan cuma rukun Hajar Aswad dan rukun Yaman. Tetapi beliau mengusap rukun Iraqi wasyami. Beliau mengusap semua rukun. Faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Lima tastalimu hadaini ruknain?" Kenapa engkau mengusap dua rukun ini? Walam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengusap keduanya. Faqala Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, "Laisa syai'un minal baiti mahjuran." Tidak ada sesuatu apapun dari Baitullah yang kita jauhi, semuanya boleh kita usap. Tidak ada sesuatu apapun yang boleh kita jauhi. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Beliau membaca ayat surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguh nampak di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Mendengar itu, lihat, beginilah para sahabat kalau sudah diperingatkan. Faqala Muawiyah, "Sadaqta." Engkau benar, kata Muawiyah radhiyallahu anhu. Perhatikan para ikhwah, ada kitab namanya Al-Fathur Rabbani. Di dalam kitab tersebut Asy-Syaikh As-Sa'ati memberikan komentar terhadap perkataan Abdullah bin Abbas dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau mengatakan annaha, yani ketika Muawiyah mengatakan tidak ada sesuatu apapun di dalam Ka'bah yang kita jauhi. Ini maksudnya annaha kulluha arkanul bait, fala nastalimul ba'd wa natrukul ba'd. Bukankah seluruhnya adalah dinding-dinding Ka'bah? Maka tidak perlu kita untuk sebagian kita usap, sebagian ditinggal. Semuanya boleh saja untuk diusap. Begitu yang dimaksud oleh Muawiyah. Yuridu bin Abbas radhiyallahu anhu annana lam natruk istilam ar-ruknain hujran lil bait walakinnana ra'ayna Rasulullah SAW yaf'alu dzalik fa fa'alna mithlahu. Yang dimaksud perkataan Abdullah bin Abbas adalah bahwa kita tidak meninggalkan mengusap dua rukun ini karena menjauhi Ka'bah, bukan. Tetapi kita telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap dua rukun, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, maka kita mengerjakan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Makanya beliau membaca surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Yang menarik adalah raja'a Muawiyah, kata Syekhna, ila qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhum hinama dhahara lahu ad-dalil qala sadaqta. Muawiyah kembali kepada kebenaran setelah nampak bagi Muawiyah sebuah dalil. Makanya Muawiyah radhiyallahu anha berkata, engkau telah benar. Hakadha sya'nul mu'min idza dhahara lahu al-haq wa kana mukhalifan li ra'yi taraha ra'yah wattaba al-haqq wa ruju' ila haqqi fadilah wal ruju' ila al-haqqi fadilah. Begitulah keadaan orang beriman. Jika telah nampak baginya kebenaran dan meskipun berbeda dengan pendapatnya, maka dia akan membuang pendapatnya dan mengikuti kebenaran. Dan kembali kepada kebenaran adalah sebuah kemuliaan. Ar-ruju' ilal haqqi fadilah. Naam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi komentar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Wa ajaba Asy-Syafi'i an qawli man qala laysa syai'un min al-bait mahjuran bi anna lam nada' istislamahuma hujran lil bait wa kaifa yahjuruhu wa yatubu bih. Imam Syafi'i juga menjawab, kenapa kita tidak boleh mengusap ini? Ya. Maka beliau mengatakan bahwa kita tidak mengusap ini, meninggalkan mengusap rukun Syami dan rukun Iraqi bukan karena untuk menjauhi Baitullah. Bagaimana kita bisa menjauhi Baitullah lawang kita tawaf mengitari Baitullah? Walakin nattabi'us sunnata fi'lan aw tarkan. Ini akan saya bahas nanti. Tetapi kita mengikuti sunnah, baik itu perbuatan Rasulullah
atau yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas, ada namanya at-tarkun nabawi. Apabila Nabi meninggalkan, maka kita pun tinggalkan. Walau kana taraka istislamuha hujran lahuma lakana tarku istilami ma bainar arkan hujran wala qaila bihi. Kalau seandainya meninggalkan mengusap dua ini adalah dianggap sebagai menjauhi Ka'bah, ya, maka niscaya itu adalah menjauhi Ka'bah, dan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada para ulama yang mengatakan seperti itu. Kita meninggalkan untuk mengusap Ka'bah, mengusap selain dua rukun ini hanya karena mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dari Nafi'. Jadi menarik, kalau praktek-praktek para salafus saleh kita kupas menarik tentang kaidah yang pertama, al-aslu fil ibadat at-tauqif. An Nafi', dari Nafi', beliau meriwayatkan, Nafi' adalah seorang tabi'i, anna rajulan atasa ila jambi ibni Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Faqala alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Bersin, mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Qala bin Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah wa laysa hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Allamana an naqul alhamdulillah ala kulli hal. Dan saya pun juga mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maksudnya, tetapi tidak seperti itu Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau bersin. Kita kalau bersin cukup mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mencontoh Rasulullah SAW dalam kaifiatnya pun harus dicontoh. Kenapa? Kaidah tadi mengatakan al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal hukum dalam ibadah adalah diam, tidak mengerjakan sampai jelas datang dalil yang jelas tentang perintah tersebut atau diizinkan untuk mengerjakan perintah tersebut sesuai dengan kaifiatnya. Sesuai dengan kaifiatnya. Contoh yang lain lagi, di riwayat Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i, imamut tabi'in, annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr akthar min rak'atain. Beliau melihat ada orang setelah adzan subuh salat lebih daripada 2 rakaat. Sedangkan qabliyah subuh cuma 2 rakaat. Orang ini habis qabliyah subuh, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat. Kemudian yukthiru fiha ar-ruku' wa sujud fanaha. Sa'id bin Musayyib rahimahullah kemudian melarangnya. Faqala ya Aba Muhammad yu'adzibuni Allahu 'ala as-salat. Lalu orang tersebut merasa dilarang salat. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Muhammad, wahai Sa'id bin Musayyib, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya salat? Saya kan tidak salat, saya sedang salat ini, bukan sedang bermaksiat. Apakah Allah menyiksa saya karena saya salat? Maka Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, la, enggak. Allah tidak menyiksamu karena kamu salat, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah. Saya dulu masih di kampus dengar riwayat ini dari kaset. Kita dulu dari kaset dengarnya. Waktu itu ada Syekh Al-Albani rahimahullah taala di kaset meriwayatkan memperdengarkan hadis ini. Tapi dengan bahasa Syamiyah beliau mengatakan, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Ala khilafis sunnah. Saya masih ingat banget. Ya. Tidak, Allah tidak menyiksamu karena kamu salat, tetapi Allah akan menyiksamu karena menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Riwayat terakhir sebelum kita masuk kaidah yang kedua, yaitu riwayat yang disebutkan di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Imam Malik, min aina uhrim? Dari mana aku berihram wahai Imam Malik? Maka kata Imam Malik rahimahullah,
min haitsu uhrima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya engkau berihram di mana Rasulullah SAW berihram. Lalu orang tersebut bertanya lagi, terus bertanya, ulang. Kemudian Imam Malik tidak menambah kecuali itu. Berihramlah di mana Rasulullah SAW berihram, yaitu di miqat. Kemudian orang tersebut mengatakan, fa in zidtu ala dzalik. Kalau aku tambah gimana? Aku berihramnya di sini saja di Masjid Nabawi, di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bagus. Masjid Nabawi, samping kuburan daripada Dzulhulaifah, bukan tanah suci. Maka Imam Malik rahimahullah berkata, "Fala taf'al fa inni akhafu 'alaikal fitnah." Jangan engkau lakukan. Aku takut engkau kena ujian, cobaan. Qala wa ma fi hadza minal fitnah? Innama hiya amyal aziduha. Musibah apa yang menimpa aku? Yang asalnya aku berihram di Dzulhulaifah, aku tarik ke sini lebih jauh, Mekah di sana. Aku tarik ke sini lebih jauh, aku berihram di Masjid Nabawi. Hanya beberapa kilo saja aku tambahkan. Ada musibah apa yang aku dapatkan dengan menambah seperti itu? Maka Imam Malik rahimahullah taala berkata, "Innallaha yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrih." Allah telah berfirman, hati-hati orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu fitnatin fi hadza? Musibah apa yang aku akan dapatkan? Wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka asabta fadlan qassara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah apa yang lebih besar engkau merasa lebih pintar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW berihramnya di sini, kamu merasa lebih benar berihramnya di sini. Itu musibah terbesar. Au tara anna ikhtiyaraka li nafsika khairun min ikhtiyari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau engkau menganggap bahwa apa yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram di sini Dzulhulaifah ya tidak lebih baik daripada ihrammu di samping Masjid Nabawi. Berarti pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih buruk daripada pilihan engkau. Itu adalah musibah terbesar. Ini semua riwayat-riwayat yang saya sebutkan menunjang al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal hukum ibadah adalah tauqif. Yatawaqqaful muslim 'inda hududih hatta ya'ti ad-dalil 'ala masyru'iyyatil ibadah. Dia diam, tidak boleh mengerjakan ibadah tersebut sampai ada dalil yang mensyariatkan ibadah tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat pelajaran para ikhwah. Al-ittiba'ul mutlaq wa taqdimus sunnah 'ala al-'aqli wal 'atifah. Harus mengikuti Rasul SAW secara mutlak dan mendahulukan pengikutan tersebut dibandingkan akal, logika dan 'atifah, perasaan. Ya? Harus. Ini kan baik. Kita kan sedang mendoakan si mayat, lalu kumpul setiap tahun. Ya, datang dari orang banyak mana-mana. Ini kan baik dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pelajaran dari riwayat-riwayat yang saya sebutkan tadi, an-niyah al-hasanah la tubarriru ihdatsa ibadatin jadidah. Niat yang baik tidak membenarkan pembuatan ibadah-ibadah yang baru. Niat yang baik tidak membenarkan pembuatan ibadah-ibadah yang baru. Baik. Kaidah yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaidah yang berkaitan dengan al-bid'ah dhalalah wa in kanat bid'atan idhafiyatan. Bid'ah tetap sesat meskipun dia bid'ah idhafiyah. Apa maksud daripada bid'ah idhafiyah ini? Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, perhatikan, pengertian bid'ah idhafiyah. Inilah yang sering kita terjadi pertengkaran dengan kawan-kawan di sebelah. Kita menganggap ini adalah bid'ah karena dia bid'ah idhafiyah, sedangkan mereka menganggap ini adalah perbuatan ibadah karena ada asal muasal ibadahnya. Coba perhatikan sekarang. Pengertian bid'ah idhafiyah adalah al-mumarasah,
allati laha aslun masyru'un fid din walakinnaha tukhalifu sunnata min haitsu ma yu'radu laha min kayfiyah aw zaman aw makan aw adat bighairi dalilin syar'i. Artinya praktek dari sisi asal pensyariatannya ada. Praktek dari sisi asal pensyariatannya ada. Tetapi dia menyelisih sunnah jika dihadapkan pada tata cara praktek tersebut, waktu khusus praktek tersebut, tempat khusus praktek tersebut, jumlah bilangan khusus praktek tersebut. Tidak ada dalil syariat yang menguatkannya. Saya ulangi. Bid'ah idhafiyah adalah mumarasah, dia praktek. Allati laha aslun masyru'un fid din. Ada dalil pensyariatannya, asal muasalnya ada. Ada doa untuk orang mati ada. Ya. Doa untuk orang mati ada. Tetapi dia menyelisihi syariat dari sisi pengkhususan tata cara, waktu, tempat, jumlah bilangan, sebab. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan sekarang dengan teliti perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'tisam. Ini kitab agung sekali. Ya. Para ustaz semestinya harus baca kitab ini. Kitab agung sekali. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, al-bid'atul idhafiyatu hiya allati laha syaibatan. Bid'ah idhafiyah ada dua cabangnya, ada dua pokoknya. Ihdahuma laha minal adillati muta'alliq, fala takunu min tilkal jihati bid'atan. Yang pertama, dari sisi asal pensyariatannya ada dalilnya, maka dari sisi itu tidak dikatakan bid'ah. Wal ukhra laysa laha muta'alliq illa mithlu ma lil mubtadi'ah. Fa idza kanat kadzalik kana bid'atan. Yang kedua, sisinya adalah dari sisi pengkhususannya tidak ada dalilnya. Dari sinilah dia menjadi bid'ah. Dari sinilah dia menjadi bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, ensiklopedia Islam, ensiklopedia fikih dari negeri Kuwait. Contohnya sebelumnya saya bacakan dulu dari beliau. Contoh misalkan, wa hadha an-naw'u min al-bid'ah huwa al-mutharu al-khilaf bainal mutakallimina fil bid'i was sunan. Ini yang saya katakan tadi. Bid'ah jenis inilah yang sering terjadi pertengkaran di antara orang-orang yang membicarakan perkara bid'ah dan sunnah. Di antara orang-orang yang membicarakan perkara bid'ah dan sunnah. Walahu amthilatun katsirah. Ini disebutkan dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Dan contohnya banyak. Contoh salatul raghaib. Wa hiya 12 rak'atan fi lailatul jum'ah al-ula min Rajab bi kaifiyatin makhsusah. Salat raghaib 12 rakaat pada malam Jumat pertama dengan tata cara yang khusus. Salat asal hukumnya ada syariatnya. Tetapi ketika dia pengkhususan waktu bulan Rajab, pengkhususan jumlah bilangan 12 rakaat, pengkhususan tata cara yang khusus, maka dilihat dari sini dia adalah bid'ah. Qala al-ulama innaha bid'atun qabihatun munkaratun. Dia adalah bid'ah yang buruk dan mungkar. Wa kadza salatu lailatin nisfi min Sya'ban. Demikian pula salat pada malam nisfu Sya'ban. Wa hiya 100 rak'ah bi kaifiyah khassah. Dan dia sebanyak 100 rakaat dengan tata cara yang khusus. Asal hukum pensyariatan salat ada, aqimus shalah, dirikanlah salat. Tetapi ketika dia ada pengkhususan waktu, tempat, zaman, waktu, tempat, jumlah bilangan, tata cara dan sebab, maka ini memerlukan dalil khusus. Ada lagi
Disebutkan di sini salatu birril walidain, salat bakti pada orang tua dan seterusnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Fadilat Syekh Abu Syamah Al-Maqdisi Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Ba'its ala Inkaril Bid'ah wal Hawadits. Beliau mengatakan, perhatikan, la yambaghi, tidak boleh takhsisul ibadat bi awqatiha lam yuqassisha biha syar'u. Tidak boleh mengkhususkan ibadah-ibadah pada waktunya yang tidak dikhususkan oleh syariat. Bal yakunu jami'u af'alil birri mursalatun fi jami'iz zaman. Laisa li ba'dihha la ba'dhi fadlun illa ma faddalahu syara' wa khassahu bi naw'ihi minal ibadah. Semua waktu adalah keistimewaan. Tidak boleh mengkhususkan waktu khusus kecuali dengan yang dikhususkan oleh syariat. Tidak boleh mengkhususkan ibadah dengan macam ibadah tertentu kecuali yang dikhususkan oleh syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sering terjadi sekali, sering terjadi. Jadi kaedahnya cuma dua tadi. Yang pertama yaitu al-jihah al-masyru'iyah. Dari sisi pensyariatannya asal hukumnya ada. Tetapi yang kedua, dia pengkhususan yang tidak ada. Itulah yang disebut dengan apa tadi? Bid'ah idhafiyah. Baik. Terakhir, saya tutup kajian dengan kaidah yang ketiga, yaitu at-tarkun nabawi. Kaidah peninggalan sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama mengatakan at-ta'assi bin nabi kama yaqa'u fi af'alihi fa innahu yaqa'u aidan fi tarkih. Perhatikan, ini kaidah penting. Mencontoh nabi sebagaimana kita lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka termasuk pencontohan terhadap nabi juga adalah yang beliau tinggalkan kita tinggalkan. Ini kaidah at-tarkun nabawi. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah kita kerjakan, dan apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau mengatakan, "Wat tarkur ratibu sunnatun kama annal fi'la ratiba sunnatun." Dan peninggalan secara terus-menerus itu adalah sunnah Rasul. Sebagaimana pekerjaan terus-menerus itu juga sunnah Rasul. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka itu sunnah. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan, tarku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudi ma yu'addu muqtadiyan wa zawalul man'i sunnah kama anna fi'lahu sunnah. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu padahal ada sesuatu yang bisa beliau kerjakan, tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakan itu. Maka tetapi beliau tidak kerjakan, menunjukkan hal tersebut sunnahnya adalah ditinggalkan. Saya ulangi. Apabila ada sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengerjakannya, tidak ada yang beliau menghalangi beliau untuk mengerjakannya, tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu tersebut adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi sekali lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sesuatu padahal bisa saja beliau mengerjakan itu, dan beliau meninggalkannya padahal tidak ada yang menahan beliau untuk mengerjakannya, tetapi beliau tinggalkan sampai beliau meninggal. Menunjukkan peninggalan tersebut adalah apa? Sunnah Rasulullah. Itu yang disebut dengan at-tarkun nabawi. Peninggalan secara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan, kata beliau,
falamma amara bil adhani fil jum'ah wa shallal 'idain bila adhanin wala iqamah kana tarkul adhani fihima sunnatan falaysa lil ahadin an yazida fi dhalik fahadha tarku sunnah khassatan muqaddimatun ala kulli umum wa kulli qiyas. Artinya, contoh misalkan ketika beliau memerintahkan azan untuk sholat Jumat, azan kita kerjakan karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sholat Id tanpa azan, tanpa iqamah, padahal beliau sanggup mengerjakan, padahal itu juga ada konsekuensi untuk mengerjakan karena sholat sama-sama Jumat, sholat juga azan, sholat Id juga sholat. Kenapa yang di sini ada azannya, yang ketika sholat Id tidak ada azannya? Kemudian tidak ada yang menghalangi beliau untuk azan. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk azan, tetapi beliau tetap tidak azan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan bahwasanya azan dan iqamah untuk salat Id adalah apa? Tidak disyariatkan, dan itu adalah sunnah. Paham ini? Para ikhwah, itu yang disebut dengan tadi apa bahasa Arabnya? At-tarku an-nabawi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kaidah ini. Jadi ini pembicaraan dari ulama terdahulu. Imam Ibnu Qayyim membicarakan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Kata beliau, anna tarkan nabawi yunqalu lil ummati ala naw'ain kilahuma hujjah was sunnah, bahwa peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada dua macam, dan kedua-duanya adalah hujjah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, at-tasrihu bit-tark, penegasan untuk meninggalkan. Penegasan untuk meninggalkan. Nabi Muhammad SAW benar-benar tegas meninggalkannya. Contohnya seperti apa? Qaulis sahabi fi syuhada'i Uhud. Seperti perkataan sahabat di dalam orang-orang yang mati peperangan Uhud. Orang-orang yang syahid mati peperangan Uhud. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yughassilhu, sahabat yang meriwayatkan lam yughassilhum wa lam yusalli alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandikan mereka, orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud, dan tidak mensolatkan atas mereka. Itu contoh jelas bahwa Nabi Muhammad SAW meninggalkannya. Padahal ada muqtadayat, konsekuensi untuk mengerjakannya. Karena sholat jenazah nih, disolati itu aturannya. Betul apa tidak? Tidak ada yang menahan beliau untuk mengerjakannya, tapi beliau tetap tinggalkan sampai akhir hayat beliau. Ini menunjukkan bahwa peninggalan Rasulullah SAW terhadap sholat dan memandikan mayat atas orang-orang yang mati syuhada Uhud adalah termasuk sunnah apa tadi? At-tarku an-nabawi. Paham ini para ikhwah? Baik, contoh yang lain lagi. Sholat Id yang saya sebutkan tadi. Imam Ibnu Qayyim berkata, wa fi sholatil Id lam yakun adhanun wala iqamah wala nida. Lam yakun adhan wala iqamah wala nida. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada juga panggilan. Padahal ada konsekuensi muqtadayat untuk mengerjakan itu. Karena mau sholat nih. Tetap kemudian tidak ada hal yang menahannya. Kemudian tetap beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau. Menunjukkan bahwa yang sunnahnya adzan dan iqamah serta panggilan untuk sholat Id apa? Ditinggalkan. Itulah yang disebut dengan apa? At-tarku an-nabawi. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim yang kedua, kalau tadi at-tasrih bitark, jelas peninggalannya, beliau tidak mengerjakannya. Yang kedua adalah at-tarkul mustafad min adamin naql, yaitu peninggalan Rasul karena tidak ada penukilan riwayat akan hal tersebut. Ya, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, adamu naqlihim lima law fa'alahu la tawaffarat himam
himamuhum wa dawa'ihim wa aktsaruhum aw wahidun minhum ala naqli fa haitsu lam yunqal anhu minhum albattah wa la hadatha fihi fi majma'in abadan ulima annahu lam yakun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa tidak ada penukilan dari Rasulullah SAW. Tidak ada penukilan dari sahabat bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya. Karena kalau seandainya sekali saja beliau mengerjakan, akan ada tekad untuk meriwayatkannya. Paham ini para ikhwan? Seperti misalkan perayaan hari kelahiran. Sekali saja kalau ada perayaan, niscaya akan ada tekad untuk meriwayatkannya. Seperti misalkan sholat kusuf. Sholat kusuf itu kalau tidak salah hadisnya cuma 1 atau 2 kali. 2 hadis saja. Tetapi ada tada'il himam li riwayah, ada tekad untuk meriwayatkannya, dan buktinya banyak yang meriwayatkannya padahal kejadiannya cuma sekali atau 2 kali. Paham ini para ikhwah? Atau mungkin sebagian besar sahabat akan meriwayatkannya, atau 1 sahabat akan meriwayatkannya. Maka ketika tidak ada 1 orang pun yang meriwayatkannya sama sekali, tidak diriwayatkan juga di dalam kumpulan yang banyak dari para sahabat, maka ini menunjukkan bahwa itu tidak dikerjakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disebut dengan at-tarkun nabawi. Kalau dikerjakan, maka berarti apa? Bid'ah. Kalau dikerjakan sepeninggal Rasulullah SAW, maka itu adalah apa? Bid'ah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, apa kaedahnya tarkun nabawi tadi? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, 2 kaedahnya. Ya, dua syaratnya, bukan kaedah. 2 syaratnya. Wujudul muqtadha dan intifa'ul mani'. Artinya apa? Keberadaan hal yang mengajak untuk mengerjakannya, dan tidak adanya hal yang menahannya. Tetapi tetap tidak dikerjakan oleh Rasulullah, menunjukkan itu adalah sunnahnya diapakan? Ditinggal. Keberadaan hal yang mengajak untuk mengerjakannya, atau ketidakadaan penahan untuk mengerjakannya, tetapi tetap beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, menunjukkan bahwa sunnahnya adalah ditinggalkan. Sunnahnya adalah apa? Ditinggalkan. Seperti kumpul-kumpul setahunan orang yang sudah habis meninggal. Ada muqtadayat akan hal itu. Ada pendorong untuk mengerjakannya. Di zaman Rasulullah SAW ada yang meninggal sebelum beliau. Khadijah, Hamzah, anak beliau 3, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim. 6 anak beliau meninggal sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang terdekat beliau, istri beliau, ada yang meninggal sebelum beliau. Ada muqtadayat untuk mengerjakannya, ada konsekuensi untuk mengerjakannya, ada ajakan untuk mengerjakannya. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakannya, tetapi beliau tetap tidak kerjakan. Menunjukkan hal tersebut apa? Sunnahnya adalah dikerjakan atau ditinggalkan? Ditinggalkan. Nah, itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan juga Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa dan juga I'lamul Muwaqqi'in. Kira-kira itu 3 kaidah. Kaidah yang pertama apa? Al-asal fil ibadat at-tauqif. Asal muasal ibadah adalah diam, terlarang, tidak dikerjakan sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sudah saya jelaskan dalil-dalilnya. Yang kedua apa? Setiap bid'ah adalah sesat meskipun dia bid'ah idhafiyah. Idhafiyah saya jelaskan tadi ada 2 cabangnya, ada 2 rantingnya. Yang pertama, dia dari asal pensyariatannya
syariatkan. Tetapi ketika pengkhususan tidak ada pensyariatannya. Paham ya? Baik. Yang ketiga apa? At-tarkun nabawi, peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ini juga ada dua hal yang berkaitan dengannya, yaitu ada muqtadha, ada pengajak untuk mengerjakannya, tapi tidak, Nabi Muhammad SAW tidak mengerjakannya. Tidak ada yang menahan Nabi untuk mengerjakannya, tetapi juga beliau tidak kerjakan, menunjukkan hal tersebut tidak diapakan, disyariatkan. Ini disebut dalam kaidah tadi at-tarkun nabawi. Cukup? Nah, saya serahkan ke Ustaz. Ada pertanyaan atau tidak? Cukup kayaknya Ustaz ya? Oh, ada. Satu ya. Taib. Bagaimana kita menyikapi para pelaku bid'ah kalau mereka menentang kita untuk mendatangkan dalil bahwa perbuatan mereka itu adalah sebuah kebid'ahan, namun mereka keras kepala dan tetap teguh dengan perbuatan mereka? Maka jawabannya, jawab dengan kaidah yang pertama tadi. Al-aslu fil ibadat at-tauqif. Mana dalilmu? Kalau ini ibadah yang kamu kerjakan, maka mana dalilnya? Bukan kami yang diminta dalilnya untuk mengatakan bahwa itu bid'ah, enggak. Karena asal hukum asal ibadah adalah terlarang. Dan yang paling kuat dalilnya adalah istiqra, yaitu penelitian mendalam terhadap dalil-dalil syariat, bahwa tidak bisa dikerjakan ibadah sampai ada dalil. Ya, sampai ada dalil yang mensyariatkan. Dan dalil yang mensyariatkannya pun, jika ada kaifiyatnya secara khusus, itu pun juga harus ada dalil kaifiyatnya secara khusus. Kalau keras kepala, doakan saja. Ya, kalau keras kepala, doakan saja. Karena gini para ikhwah, saya baru kemarin melihat Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah, beliau mengatakan dakwah tidak dilazimkan seseorang harus mendapatkan petunjuk dari dakwah, karena petunjuk hanya berasal dari siapa? Allah Subhanahu. Kita ma'alaina illa al-bayan, ma'alaina illa al-balagh. Tugas kita menyampaikan, kemudian bersabar atas dakwah tersebut. Ya, bersabar atas dakwah tersebut. Tidak ada tugas kita kecuali menyampaikan. Al-hidayah biyadillah. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ma 'alaina illa al-balagh. Habis itu sabar-sabar. Ya, sabar-sabar dengan telinga, dengan perasaan, jangan sering-sering lihat komentar orang. Ya. Karena kalau seandainya tidak sabar, jangan jadi pendakwah. Ya. Kalau pendakwah hanya dalam jalan yang mudah saja, ayo sholat, ayo puasa, ayo zikir, itu semua suka itu. Tapi ketika nahi mungkar, al-hadar 'anil syirik, al-hadar 'anil bid'ah, itu banyak musuhnya. Banyak musuhnya. Nah, ini yang bisa sampaikan. Jazakumullahu khairan kepada Dewan Kemakmuran Masjid Syekh Jamilur Rahman, pada para ustadz yang telah memberikan izin untuk bisa kajian di masjid ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.